Di bayang-bayang Cusco, tempat Andes memeluk langit, terletak benteng kuno Sacsayhuaman. Dinding batunya, seperti penjaga yang diam, menyimpan rahasia yang lama terkubur di bawah tanah. Seorang arkeolog muda bernama Amaru merasakan tarikan dari batu-batu kuno, bisikannya semakin keras setiap malam. Mimpi tentang elang dan pertempuran yang terlupakan menghantui tidurnya, mendesaknya menuju reruntuhan. Suatu pagi, saat kabut melingkar di sekitar kota, Amaru berdiri di tepi benteng, hatinya berdetak mengikuti irama drum kuno. Lembah di bawahnya tampak bernafas dengan cerita, menunggu seorang pendengar. Saat dia menelusuri garis dinding batu, jarinya bergetar dengan energi listrik. Dia tahu batu-batu ini lebih dari sekadar batu. Mereka adalah penjaga cerita yang hilang dari Inca. Hembusan angin menyapu reruntuhan, membawa melodi lembut yang menyedihkan. Amaru mengikuti suara itu, semakin dalam ke dalam labirin batu, di mana udara menjadi tebal dengan misteri. Di bawah kakinya, tanah bergetar seolah-olah terbangun dari tidur panjang. Tanah terbuka, memperlihatkan tangga tersembunyi yang turun ke dalam kegelapan. Dengan obor di tangan, Amaru memasuki kegelapan. Setiap langkahnya menggema melalui lorong sempit. Dinding-dinding menutup di sekelilingnya, pelukan dinginnya berat dengan sejarah. Di dasar tangga, dia menemukan sebuah ruangan yang dihiasi dengan ukiran rumit, menggambarkan kebangkitan dan kejatuhan Inca. Di tengahnya, sebuah altar batu berdiri, berdenyut dengan cahaya redup yang menakutkan. Saat Amaru mendekati altar, cahaya itu semakin intens, menerangi serangkaian tablet kuno. Simbol-simbol yang terukir di batu itu tampak bergeser dan menari, mengungkapkan fragmen dari bahasa yang terlupakan. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar, dan dinding-dindingnya mulai runtuh. Amaru meraih tablet-tablet itu, jantungnya berdetak kencang saat dia melarikan diri kembali ke atas tangga. Reruntuhan mengerang dalam protes. Keluar ke siang hari, dia menemukan tanah Sacsayhuaman yang dulu kokoh kini retak. Sebuah jurang membelah benteng. Kota Cusco di bawahnya tampak anehnya tenang, seolah-olah menahan napas. Dengan tablet di tangannya, Amaru mencari kebijaksanaan seorang tetua di kota. Mata tetua itu melebar saat dia menerjemahkan simbol-simbol itu, mengungkapkan ramalan tentang kembalinya elang. Elang akan terbang ketika batu-batu Sacsayhuaman berbicara lagi. Bisik tetua itu. Amaru merasakan beban ramalan itu jatuh di pundaknya, beban yang tidak bisa dia hindari. Dipandu oleh kata-kata tetua, Amaru kembali ke reruntuhan, kali ini di bawah naungan malam. Bulan memandikan benteng dalam cahaya hantu, dan udara bergetar dengan antisipasi. Di tepi jurang, dia meletakkan tablet di tanah. Simbol-simbolnya bersinar di bawah pandangan bulan. Tanah bergetar lagi, dan dari kedalaman, suara elang menembus keheningan. Batu-batu Sacsayhuaman mulai bergerak dan merapat kembali, membentuk jalan baru. Amaru mengikutinya, langkahnya dipandu oleh panggilan elang yang bergema melalui malam. Jalan itu membawanya ke sebuah ruangan tersembunyi, tak tersentuh oleh waktu, di mana patung emas inti, Dewa Matahari, berdiri. Mata patung itu menyala dengan api, memancarkan cahaya hangat yang mengusir bayangan. Saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuh patung itu, sebuah visi melintas di depan matanya. Sebuah pertempuran yang telah lama dilupakan, para pejuang Inca mempertahankan tanah suci mereka. Elang itu terbang di atas mereka, simbol dari semangat mereka yang tak pernah mati. Visi itu memudar, meninggalkan Amaru terengah-engah dan gemetar. Dia menyadari bahwa patung itu adalah kunci untuk membangkitkan semangat Sacsayhuaman, untuk memenuhi ramalan tersebut. Dia meletakkan patung itu di altar yang dia temukan sebelumnya, cahayanya bergabung dengan sinar dari tablet. Bumi meraung sebagai tanggapan, dinding benteng bergetar seolah-olah hidup. Batu-batu itu mulai naik, menyusun kembali menjadi bentuk aslinya, masing-masing bergetar dengan kekuatan kuno. Reruntuhan Sacsayhuaman bukan lagi reruntuhan. Mereka terlahir kembali, hidup dengan semangat Inca. Amaru berdiri dengan kagum saat elang itu muncul. Sayapnya terbentang, berputar-putar di atas benteng yang telah dipulihkan. Ramalan itu telah terpenuhi, dan elang itu puas. Namun, saat elang terbang lebih tinggi, bayangan jatuh di atas Cusco, dan Amaru tahu bahwa ujian sejati kota itu belum datang. Semangat Inca telah kembali, tetapi begitu juga dengan kekuatan kuno yang ingin menghancurkannya.
Dengan bimbingan tetua, Amaru bersiap untuk pertempuran yang akan datang, mengumpulkan mereka yang akan berdiri bersamanya. Teriakan elang bergema di kejauhan, panggilan senjata bagi mereka yang berani melindungi warisan mereka. Saat fajar mendekat, kekuatan kegelapan muncul dari bayang-bayang, tertarik pada kekuatan benteng yang dipulihkan. Amaru dan sekutunya berdiri siap, hati mereka bersatu oleh semangat Inca. Pertempuran yang terjadi sangat sengit. Bumi itu sendiri bergetar di bawah benturan kekuatan kuno. Namun, saat matahari terbit di atas lembah, elang itu turun, sayapnya melingkari benteng dalam pelukan pelindung. Kekuatan kegelapan dipukul mundur. Kekuatan mereka hancur oleh cahaya inti. Amaru, terluka tapi tidak terkalahkan, menyaksikan saat elang mendarat di altar, matanya memantulkan cahaya pertama fajar. Dengan kemenangan dalam genggaman, batu-batu Saksayuaman menetap dalam bentuk barunya, menjadi bukti dari semangat abadi Inca. Amaru tahu bahwa benteng itu akan berdiri sebagai mercusuar harapan bagi generasi yang akan datang. Tetua itu tersenyum, matanya dipenuhi dengan kebanggaan dan kelegaan, saat dia meletakkan tangan di bahu Amaru. Saat matahari tinggi di atas Andes, Amaru memandang ke lembah. Saksayuaman yang dipulihkan berada di belakangnya. Bisikan dari benteng itu telah terdiam, tetapi warisan mereka akan hidup di hati rakyatnya.